Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan update project aplikasi presensi kita. Nah, untuk di video kali ini kita akan mencoba merapihkan laporan presensi yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, di sini kita coba pilih yang bulan berjalan dulu ya. Untuk yang laporannya kita coba pilih bulan Mei. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada agak cukup berantakan ya. Nah, ininya nih berantakan ya. Kurang rapi dan kita akan coba buat rapih dulu ya. Sebelum nantinya kita akan coba melakukan perhitungan untuk upahnya atau untuk gajinya ya. Oke, kita masuk dulu ke sini ya, ke laporan. Kita akan rapihkan dulu mungkin untuk width dari ininya ya supaya tidak terlalu mepet ya. Yang pertama dari departemennya kita akan coba ini ya, kita akan coba ubah aja ininya menjadi kode departemen aja. Kemudian field ini kita rubah jangan kode cabang tapi cukup cabang aja ya. Oke, kita masuk dulu ke laporan controller. Di sini ada cetak ya. Nah, di sini ada cetak nih. Nah, kita ini ada error nih. Kita close dulu ya. Nah ini kita rubah jadi cabang ya harusnya. Kemudian nah, di bagian sini nih ya, kita rubah jadi kode departemen ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita rubah di kode departemen, pastikan kode departemen ini sudah kita masukkan di laporan controllernya ya. Kita buka dulu laporan controllernya. Nah, di query ini nih, query yang key presensinya ya. Query key presensinya jangan lupa tambahin yang kalau misalnya sebelumnya belum ada ya, tambahin dulu ini nih karyawan dot kode departemen. Artinya kita mengambil field kode departemen. Kemudian jangan lupa juga dimasukkan ke dalam ininya ya. Nah, ke dalam data array yang ini nih ya. Nah, ini nih kode departemen. Nah, ambil kode departemennya ya. Udah itu aja, kemudian kita tinggal rubah ininya nama departemennya menjadi kode departemennya aja ya. Biar tidak terlalu panjang. Oke. Kita refresh. Oke, sudah ya. Nah, ini kita untuk lebarnya atau untuk widthnya kita atur misalnya untuk nama jabatan itu atau untuk kode departemen cukup 2% ya, dan untuk kode cabang juga cukup 2%. Kita coba refresh dulu ya. Nah, sip seperti ini. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini ya untuk jabatan juga kita kurangin misalnya jadi 3% aja ya. Oke, kita ulangi jadi 3%. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian, nah di bagian sini sekarang ya, yang di bagian pelaporan ini nih. Ini kan agak kurang rapi ya. Nah, kita akan ganti yang belum absennya itu menjadi tanda simbol X aja ya. Yang mengartikan atau yang menandakan dia belum melakukan absen. Contoh kalau misalnya posisinya di sini berarti dia belum absen pulang. Kalau posisinya di sebelah sini berarti dia belum absen masuk gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita rapiin dulu aja ya. Nah ini kita nonaktifin dulu aja atau kita nonaktifin ya, kasih komentar seperti ini. Kita coba cek satu-satu, coba misalnya keterangan sama dengan kita masukkan variabel keterangan nama jam kerja ya. Nah, keterangan nama jam kerja itu diambil dari sini ya. Nah, sebelumnya kita bikin seperti ini ya, diambil dari query yang kita hasilkan di controller. Kita coba cek dulu hasilnya, harusnya muncul. Nah, ini ya muncul untuk nama jam kerjanya. Selanjutnya itu kita akan menampilkan apa? Yang kedua itu ini ya, keterangan jadwal kerjanya ya. Jadwal kerjanya. Berarti di sini kita masukin keterangan jadwal kerja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita ubah bagian ini ya biar rapi nanti ke depannya. Di bagian keterangan jadwal kerja ini yang tadinya span kita rubah atau kita tambahkan di sini sebelum span-nya itu paragraf ya. Paragraf seperti ini. Paragraf. Nah, oke. Kemudian kita ke paling atas di bagian head, kita bikin sebuah style. Kemudian kita kasih elemen P ya. Kita kasih line height-nya itu 0, coba 0,5 aja ya. 0,5. Oke, kita coba untuk marginnya 0, paddingnya kita nolkan aja dulu ya.
Kita coba refresh dulu. Nah, sip. Ini jadi agak mepet gitu ya, jadi nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, kemudian kita tampilkan juga setelah itu apa? Keterangan jam kerjanya ya. Nah, di sini nih keterangan presensinya. Keterangan presensinya yaitu jam masuk dan jam pulangnya ya. Di sini kita masukkan variabel keterangan presensi. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini kita juga buat paragraf ya. Di bagian keterangan presensinya kita tambahkan paragraf seperti ini. Ya, kita coba refresh. Nah, ini terlalu mepet ya, berarti yang bagian sininya, yang bagian line height-nya kita ubah jadi 1 rem aja coba ya. Kita coba refresh. Nah, oke udah ya, cukup kayaknya 0, ada nggak 0,8 ya? 0,8 mungkin? Nggak ada ya? 0,7 mungkin. 0,6? 0,6 ada kayaknya nih. Coba ya, kita coba tes. Oh, terlalu mepet, udah cukup kayaknya 1 rem juga ya. Untuk jaraknya. Oke. Nah, sekarang yang bagian belum absen ini supaya dia tidak ke bawah seperti ini, kita ubah aja menggunakan Unicode ya. Nah, kita ganti jadi X seperti ini ya. Nah, kita cari yang bagian, oh ya, kita copy paste ya dulu ini ya kode Unicode-nya ya. Nah, kita coba try aja bagian sini, try it. Oke, nah ini kita copyin yang kode Unicode ini. Kita mana ya? Ke presensi cetak, kemudian cari keterangan belum absen. Nah, yang ini nih. Kita ganti pakai kode Unicode seperti ini. Oke, kita coba refresh. Mana ya? Nah, oke, nah sehingga dia berubah jadi tanda X. Tanda X itu menandakan dia belum absen, ya, belum absen. Kalau di posisinya di sini berarti belum absen pulang nih, ya. Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita tinggal tampilkan keterangan apa lagi? Keterangan mana ya? Nah ini di sini ya. Mana? Keterangan ini ya. Keterangan terlambat, denda, pulang cepat, dan potongan jam. Tapi sebelumnya kita akan rubah dulu semuanya menjadi paragraf ya. Di bagian sini nih. Keterangan terlambat ini kita rubah aja jadi, atau kita tambahkan paragraf di sininya ini sebelum span-nya. Nah, seperti ini. Kemudian juga untuk keterangan denda ya. Keterangan denda kita tambahkan paragraf juga. Kemudian untuk keterangan pulang cepat juga kita tambahkan paragraf, dan untuk potongan jam kita juga tambahkan paragraf seperti ini. Oke, sehingga kita tinggal masukin aja di sini ya keterangan ini ya, keterangan terlambat, keterangan denda ya, keterangan pulang cepat, dan keterangan potongan jam. Kita coba refresh. Oke. Nah, di sini kenapa ada PJ-nya yang kosong? Karena PJ itu singkatan dari potongan jam ya. Untuk PC itu adalah pulang cepat. Jadi pulang cepat itu dia absen pulang sebelum waktunya nih. Contoh dia harusnya jam 7 pagi dia absen pulangnya, tapi dia sudah absen jam 5.40. Artinya dia pulang cepat ya. Kemudian di sini sebentar. Nah, di sini kenapa tadi yang potongan jamnya ada yang kosong ya, tapi dia muncul potongan jamnya atau keterangan PJ-nya. Nah, ini karena di sini harusnya kita di bagian not empty-nya jangan total potongan jam tapi potongan jamnya. Nah, seperti ini kita refresh lagi sehingga hilang ya. Yang muncul itu yang dia ada potongan jam. Potongan jam itu dia didapat dari ketika telat lebih dari 1 jam ya, ataupun pulang cepat, pulang lebih awal gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Oke, oke, nah sekarang mungkin untuk potongan jam ya, untuk potongan jam itu kan tadi ya, ketika dia pulang cepat ataupun ketika dia terlambat lebih dari 1 jam ya. Nah, gini, apa ya? Nah, yang merah-merah ini kan otomatis dia nggak hadir ya. Ya, dia nggak hadir.
Kalau misalnya kita langsung potongkan dengan jumlah misalnya pada tanggal tersebut dia padahal dia tidak ada jadwal gitu ya. Padahal dia tidak ada jadwal. Nah, maka kurang ini efektif juga ya untuk perhitungan upahnya nanti. Nah, maka dari itu yang benar-benar dipotong adalah yang nanti oleh admin atau oleh PIC presensinya gitu ya, atau oleh admin presensinya ketika misalnya ada karyawan yang tidak hadir ya dan tidak ada keterangan, maka eh, admin presensi ataupun PIC presensinya itu harus melakukan update data di monitoring presensi ya. Contohnya di sini tanggal 20 misalnya ini tanggal berapa ya? Ini mah tanggal hari ini ya. Oh, ini tanggal hari ini. Kita coba pilih yang tanggal 2 ya. Coba yang tanggal 2 deh. Nah, yang tanggal 2 coba pilih tanggal 2 Mei harusnya. 2 Mei. Nah, ini misalnya Adam Adifa ini nggak hadir nih misalnya ya. Nah, harusnya dia hadir. Nah, maka kita tapi dia tidak ada keterangan, maka kita ubah statusnya menjadi alpha, kemudian pilih nih sesuai jam kerjanya ya. Sesuai jam kerjanya misalnya dia jadwal pada hari itu tuh adalah non shift gitu ya. Nah, kemudian kita submit aja gitu. Kemudian nanti kita buat di sini ya keterangannya. Nah, di sini kan malah jadi hari buruh ya. Malah jadi hari buruh padahal kan dia alfa ya. Nah, di sini kita di bagian presensi cetaknya. Nah, padahal kan tanggal 2 nggak libur ya. Tanggal 2 itu kenapa di sini hari buruh? Bentar. Nah, di sini karena kita belum membuat kondisi ketika dia alpha ya. Kita bikin gini aja ya. Kalau kita copy aja, copy ya. Nah, ini dia kan langsung ke else ya. Nah, kita harus tambahkan dulu kondisi ketika dia alpha ya. Kita else if-nya copyin aja yang bagian sini. Ya. Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi A ya. Kalau dia alpha, nah kalau dia alpha di sini keterangannya misalnya alpha ya. Alpha kemudian keterangannya ya tanpa keterangan ya kalau alpha mah. Kayak gini aja kita hapus bagian bawahnya. Nah, seperti ini alpha aja udah. S di sini kok error. Oke. Kita hapus. Sorry. Nah, ini harus kayak gini. Oke, udah ya. Seperti ini dan harusnya sih udah muncul ya alpha di sini. Nah, alpha ya, tapi jangan biru dong. Harusnya merah aja tetap ya. Merah di sininya bagi colornya red aja, text colornya white ya. Oke, kita coba reload. Nah, seperti ini ya. Ada keterangannya alpha. Nah, kalau ada keterangan alpha, maka otomatis dia dipotong sejumlah total jam kerjanya ya. Nah, coba kita buka laporan controllernya di sini. Kita belum memasukkan total jam kerja pada jadwal tersebut ya. Kode jam kerja, jam awal, lintas hari, keterangan absen. Nah, di sini kan kalau kita lihat di tabel jam kerja ya. Di tabel presensi jam kerja di sini ada yang namanya total jam. Nah, total jam ya. Nanti kita tinggal masukin aja sebentar. Presensi tanggal. Key presensi, join jabatan, join departemen, lab join presensi. Nah, di presensinya nih. Di presensinya, nah yang di tabel presensi detailnya, ini kan dia join harusnya ke jam kerja ya. Nah, maka di sini kita tinggal masukin mungkin di sini ya setelah lintas hari kita masukin total jam. Nah, total jam ya. Total jam. Oke. Kita coba refresh dulu deh. Kalau error berarti ada yang salah. Nah, oke, udah oke ya. Nah, kita tinggal masukin di sini ya. Di query yang key presensinya. Presensi dot total jam ya.
Kemudian, nah di bawahnya juga kita masukin di bagian ini juga ya. Nah, kita tambahkan di bawah total jam seperti ini. Oke, nah di sini di presensi cetak, nah kita kalau misalnya alpha dia akan dipotong sesuai dengan jumlah jam kerja sesuai dengan jadwalnya. Ya, maka di sini sebentar potongan jamnya. Nah, potongan jam sebentar. Potongan jam. Nah, potongan jamnya ya. Potongan jam itu adalah variabel D total jam. Nah, total jam ya. Total jam itu diambil dari query yang tadi kita tambahkan. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek di sini kita tambahkan P misalnya ya. Atau span aja. Total atau potongan jam PJ-nya ya. Start. PJ-nya itu titik 2. Nah, itu total potongan jamnya ya. Format angka desimal. Oke dah. Sip. Udah ya. Nah, jadi nanti akan muncul potongan, kalau dia alpha otomatis potongan jamnya sesuai dengan total jam sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini nih ada PJ ya, PJ 7 jam. Ya, kita tambahkan keterangan jamnya deh. Sini jam ya. Nah, nah, jam gitu ya. Yang satunya juga yang di bagian apa ketika keterangannya dia hadir, nah bagian sini ya. Jam seperti ini ya. Biar ketahuan satuan waktunya juga. Nah, potongan jamnya 7 jam. Nah, nanti otomatis dia akan terhitung ke sini, ke total potongan jamnya ya. Total potongan jamnya itu kan di sini ada 1,62 ya, karena dia telat lebih dari 1 jam, otomatis dia dipotong jadi potongan jam ya, 1,62 jam ditambah 1,33 ya. Coba kita hitung. Jumlahkan ya. 1,62 ditambah 1,33 jam ya, ditambah 1,53 jam ditambah 7 jam ya. Mana tadi kalkulatornya? Ditambah 7 jam. Totalnya 11,48 jam. Nah, di sini sudah betul ya hitungannya. 11,48 jam. Dan dendanya itu adalah di sini karena dia telatnya lebih lebih dari apa? Di sini kan kita sudah tentukan ya ketentuan dendanya ya. Nah, jadi kalau misalnya telatnya 1 menit sampai 5 menit ya, dia denda 5.000 nih, tapi dia tidak dipotong apa? Dia tidak dipotong mana? Dia tidak dipotong jam kerja ya, tapi dia cuma didenda sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, di sini juga ada denda 5.000 ya karena dia telat 4 menit ya, telat 4 menit dan potongan jam kerjanya itu dia didapat karena dia pulang cepat. Seperti itu ya. Nah, jadi total dendanya 30.000 udah sesuai ya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan dengan tabel gajinya gitu ya. Tabel tunjangannya. Oke, nah sekarang untuk izin juga ya, kalau misalnya izin kan biasanya tetap dipotong ya. Kecuali mungkin tergantung kebijakan dari setiap perusahaannya juga sih sebenarnya. Cuma nanti kita akan coba buat dinamis. Tapi untuk sementara untuk izin di sini kita akan potong ya. Kita akan potong juga sesuai dengan jam kerjanya ya. Nah, di sini berarti untuk yang izin kita juga kasih potongan ya. Izin nih. Kalau cuti kan dia udah haknya ya kalau cuti. Jadi dia nggak dipotong. Nah, di sini kita tambahin span. Ya, di sini kita tambahin potongan jam. Nah, potongan jam ya. Nah, potongan jamnya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan
ya jadwal jam kerjanya. Ya. Sip ya, coba ya. Kita coba refresh. Di sini harusnya kepotong nih izin. Tapi kok enggak ya? Enggak kepotong izin nih. Izin mana ya? Presensi cetak di sini kan, oh sakit ya, salah. Bukan di sakit tapi di izin ya. Di izin. Yang izin mana izin nih? Nah ini ya. Terusnya ini dia dapat potongan ya. Nah kita kopiin aja yang ininya ke sini. Oke, sip. Kita save ya. Kita save, kemudian kita coba refresh. Seharusnya di sini ada potongan. Nah, potongan jam ya. Sini kita kasih paragraf aja ya. Nah, kita rubah di sininya pakai paragraf aja. P, di sininya kita pakai P. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, di sini ada potongan jam 7 jam. Oke, di sini otomatis potongan jamnya juga 7 jam. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, untuk sementara kita cukup dulu seperti itu ya. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan, nanti kita akan coba tambahkan di next update mungkin ya. Kalau misalnya ada kekurangan, kita mohon masukannya. Nanti kita update lagi di update berikutnya. Sekarang kita akan bikin, nah di sini untuk laporan prestasinya mungkin cukup ya segini gitu ya. Cuman, nah di sini kita akan coba tambahkan di laporannya ya. Di laporannya itu kita tambahkan format laporan ya. Format laporan yang pertama kan ini periode laporan ya. Yang kedua format laporan. Jadi kalau yang format laporan ini yang pertama apa ya? Jadi kalau yang periode laporan itu kan waktunya. Kalau yang format laporan itu adalah, jadi nanti kan ada format laporan untuk presensi, ada format laporan untuk periode laporan gaji ya. Nah, karena kita menggunakan query yang sama, jadi kita buat aja lah di menu yang ini ya. Jadi nanti kita judulnya rubah laporan presensi dan upah gitu ya, atau dan gaji gitu. Oke, berarti kita masuk dulu ke sidebar aja ya. Sidebar dulu kita rubah menunya aja supaya nggak bingung nantinya. Sidebar, kemudian mana nih? Bukan di sidebar ya, di sidebar bener. Di laporan presensi, coba laporan. Nah ini kita rubah jadi laporan presensi dan gaji. Kita coba refresh dulu. Nah, di sini presensi dan gaji, kemudian kita masuk ke laporan controller, ke bagian indeks atau yang bagian presensi ya, metode presensi ini kita buka, title-nya kita juga rubah menjadi laporan presensi dan gaji ya, laporan presensi dan gaji. Kemudian nah di sini nah di sini ya, di setelah periode laporan kita copy paste saja yang periode laporan, kita ubah jadi format laporan ya, format laporan di sini, format laporan ya. Untuk yang satu itu misalnya format laporan satu itu untuk laporan presensi ya, untuk yang ini adalah laporan gaji. Oke. Nah, secara defaultnya dia akan pilih laporan presensi dulu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal coba refresh dulu, muncul nggak? Udah muncul belum? Nah, ini udah muncul ya laporan presensi, dan di sini defaultnya harusnya ke yang laporan presensi, bener ya? Format laporannya ke laporan presensi. Kemudian kita coba nah, kita buat validasinya ya. Di sini kan untuk periode laporannya udah. Kemudian ini kita buat, tambahin lagi cons, apa itu tadi namanya, cons format laporan. Nah seperti ini, kita bikin else if-nya, kita copy paste aja yang ini, else tambahin if format laporan. Nah format laporan harus diisi misalnya gitu ya, format laporan harus diisi.
Sip ya. Kalau sudah, nih kalau sudah, kita tinggal apa? Tinggal masuk lagi ke laporan controller ke bagian cetak presensi. Nah, di sini nah di bagian return view-nya ya. Di sini kita bikin if kalau misalnya request format laporannya sama dengan 1, maka tampilinnya yang laporan presensi ya. Is format request format laporan sama dengan 1, maka yang ditampilkan adalah yang tadi, yang laporan presensinya. Tapi kalau 2, else if request format laporan sama dengan 2. Nah, di sini yang dicetak adalah si laporan gajinya. Oke. Nah, cuma di sini kita harus tambahkan dulu upahnya ya. Kita joinkan dulu dengan tabel upah atau tabel gajinya. Pertama, di sini kita bikin subquery ya, subquery untuk mendapatkan gaji terakhir ya. Gaji terakhir berdasarkan tanggal berlakunya ya. Nah, tanggal berlakunya itu diambil dari tanggal berlaku yang kurang dari periode sampai dari periode laporannya. Contoh misalnya periode laporan gajinya itu tanggal 21 sampai tanggal 20 misalnya ya. Contoh misalnya ini untuk laporan bulan Juni ya. Nah, laporan bulan Juni itu perhitungan gajinya itu adalah dari tanggal 21 Mei gitu sampai 20 Juni. Nah, berarti gaji yang diambil adalah gaji yang berlakunya itu kurang dari tanggal 20 Juni ya, atau periode akhir dari si laporan gajinya. Jadi kalau misalnya berlakunya itu tanggal 21 Juni berarti kan sudah lewat dari periode gaji ya, maka berlakunya itu nanti di periode atau pelaporan di bulan depan, seperti itu ya. Oke, nah caranya gimana? Cara buat query-nya kita di sini setelah presensi detail aja kita buat misalnya gaji ya, gaji. Gaji itu kita ambil dari tabel di tabel gaji pokok ya. Berarti di sini kita namanya gaji pokok aja. Atau di sininya ya gaji pokok aja. Kemudian kita ambil dari gaji pokok ya, select. Selectnya itu kita ambil NIK ya, NIK. Kemudian NIK ya. Kemudian ya kita ambil si ini ya. Kita ambil jumlahnya. Nah, jumlahnya. Coba kita cek gaji pokok itu. Nah, gaji pokok itu kan jumlah ya di sininya, jumlah. Oke. Di jumlah di sininya. Oke. Kemudian di sininya kita where. Nah, where in. Nah, karena kita mau mengambil apa namanya? Gaji terakhir berdasarkan tanggal berlakunya gitu ya. Gaji terakhir berdasarkan tanggal berlakunya kita akan ambil seperti ini, where in, kemudian kurung buka ya, di sini kode gaji function query ya. Sebentar, function query use sampai periode sampai di sini nih. Kita ambil periode laporan sampainya ya. Nah, periode laporan sampainya kita ambil. Oke. Kita ambil ya periode laporan sampai. Sebentar di sini deh. Nah, periode sampai nih, yang ini ya. Periode sampainya kita ambil. Oke, ya periode sampainya sebentar. Nah, di sini periode sampainya ya. Periode sampainya kemudian oke, kemudian ini salah ya. Kita harusnya di sini. Nah, seperti ini kalau nggak salah. Oke, kita hapus bagian ini ya. Oke. Sorry. Kenapa ini?
Kita pakai tanda titik koma dulu biar nggak error. Nah, di sini kita bikin query lagi ya, subquery lagi, select. Nah, kita ambil kode gaji terakhir ya, kode gaji terakhir dari setiap karyawan. Kita gunakan db raw di sini ya, db. Kita akan menggunakan fungsi max raw. Nah, max kode gaji, db raw max. Nah, max kode gaji seperti ini. Promnya itu berarti karyawan gaji pokok ya, from karyawan gaji pokok, where ya, di sini kita kasih where tanggal berlakunya itu adalah kurang sama dengan dari periode sampai. Nah, di sini kita group by nick ya, jadi kita akan ambil gaji terakhir dari setiap karyawan gitu ya, dari setiap karyawan. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal joinkan ya, lab join sub nih. Kita lab join sub ya, kita akan joinkan ke sub query-nya yaitu gaji pokok ya, tadi untuk query-nya kita simpannya di variabel gaji pokok. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita joinkan dengan si tabel karyawan ya. Nah, seperti halnya yang presensi detail gitu ya. Cuman ini kita arahkannya ke gaji pokok. Kemudian di sini kita tinggal masukkan aja fieldnya. Nah, kita ambil field jumlah dari tabel gaji pokok. Nah, di sini kita kasih alias as gaji pokok aja gitu ya. Kita coba tes dulu. Ya, kita coba pilih yang laporan gaji, harusnya sih nggak nampil apa-apa ya karena kita belum buatkan view-nya. Kita coba tes yang bulan Mei. Kita cetak. Nah, sini kan laporan gaji cetak error ya karena kita belum buat. Nah, kita tinggal copy paste saja deh yang yang ini ya. Mana ya? Yang mana? Yang ini nih. Kita buka yang presensi cetaknya, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita bikin new file di laporan ya. Kita bikin gaji cetak.blade.php, kita pastekan. Nah, kemudian kita tinggal rubah aja di sini misalnya laporan gaji. Laporan gaji, kemudian nah ini kan dia kan nampilin presensi ya. Nah, kita hapus aja bagian ininya. Coba untuk kita ubah dulu bagian judulnya dulu ya. Laporan gaji. Kemudian nah di sini untuk tanggal ini kita nggak perlu nampilin tanggalnya ya, berarti di sini hapus bagian ini juga ya, hapus juga bagian ini ya. Untuk row span-nya kita ubah jadi 2 aja ya, kita ubah jadi 2 ya karena nanti kita akan menampilkan tunjangan juga ya, 2 dulu aja ya. Oke, seperti ini. Oke, di loopingnya juga berarti di bagian, nah di bagian sini, nah di bagian ini kita tidak tampilkan di, nah yang ini ya, yang keterangannya kita tidak tampilkan. Nah, kita nonaktifin aja ya. Kita coba refresh dulu. Nah, sekarang udah ada ya. Cuman ini lebarnya karena tadi settingnya 200%. Jadi kita coba hapus dulu ya yang 200%-nya. Kita cuman mengambil total potongan jamnya sama total dendanya. Kita ubah mana sih tadi yang, nah ini ya, style with 200%-nya kita hapus dulu. Kita refresh. Sorry kenapa nih? Nah, tapi kenapa ini jadi 100% tetap ya, potongan jam 21 April, oh salah, 21 April 20 Mei ya. Coba kalau kita pilihnya periode bulan berjalan, nah hitungannya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya periode laporannya itu misalnya sesuai dengan bulan ini ya, sesuai dengan bulan berjalannya gitu ya, kan ada yang periode laporannya itu kayak tadi tanggal 21 misalnya untuk bulan Mei itu ya,
bulan Mei itu kan gajinya dibayarin di Juni ya. Nah, itu yang periode laporan yang dihitungnya itu dari 21 April misalnya sampai 20 Mei gitu ya. Nah, ada juga yang memang perhitungan gajinya itu ya sesuai dengan bulan berjalan seperti ini ya. Jadi misalnya tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Nah, otomatis di sini tadi sudah sesuai dengan yang kita buat ya. Jadi yang muncul di sini adalah dendanya dan potongan jamnya. Kita tinggal tambahin ini ya, kita tinggal tambahin gaji pokoknya ya. Kita tinggal tambahin gaji pokoknya. Ntar di sini width-nya sebentar ya. Untuk width-nya itu nah di sini di report CSS ya. Tapi nggak apa-apa di kita nanti pasti width-nya itu dia akan full ya 100%. Oke, di sini kita tambahin aja di gaji pokoknya ya. Di setelah cabang kita tambahin gaji pokok. Sini gaji pokok ya. Gaji pokok kemudian kita tambahin di sini format angka. Oh ya, sebelumnya kita belum tambahkan gaji pokoknya di sini. Bentar. Nah, di sini kita belum ya. Ya, di sini aja ya. Kita tambahin gaji pokoknya. Nah, oke, kita coba refresh dulu. Kemudian kita coba tampilin dulu di sini di gaji cetak. Nah, gaji pokok ya. Oke. Kemudian di sininya kita kasih format angka aja. Format angka. Gaji pokok. Kita coba refresh. Nah, gaji pokoknya udah muncul ya. Cuman di sini sorry. Gaji pokok width-nya mungkin kita sesuaikan aja ya. Kita hapus aja deh yang bagian style width ininya ya. Style width ininya kita biar nanti dia menyesuaikan otomatis saja. Sebentar, kita hapus dulu ya. Nah, sip. Kita coba refresh. Oke, nah dia udah otomatis menyesuaikan ya. Untuk lebarnya, nah gaji pokoknya kita setting di right ya. Nah, kita setting di right. Kita coba refresh lagi. Sip ya. Oke, nah untuk gaji pokoknya kan sekarang udah tampil nih. Sekarang kita tinggal coba munculkan tunjangannya ya. Nah, untuk tunjangan kita coba copy paste saja untuk query-nya dari yang tunjangan controller yang ini nih ya. Kita copy yang dari jenis tunjangan sampai sini aja ya. Sampai sini sebentar. Kita copy paste. Kita copy paste dulu ya. Kita copy paste mana ya? Copy paste-nya di laporan controller. Laporan controller. Nah, di sini. Kita simpan di bawah gaji pokok aja ya. Nah, di sini kita kasih komen aja tunjangan. Set. Nah, gini ya. Nah, ininya kita masukin dulu modelnya ya. Untuk jenis tunjangan dan detail tunjangannya kita masukin dulu modelnya ya, import dulu. Habis itu sama seperti yang tadi, di sini mungkin kita rubah jangan query tapi tunjangan aja. Tunjangan ya. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti halnya yang ini ya. Seperti halnya yang gaji, kita copy paste saja yang bagian where in-nya. Kita akan ambil Kita akan ambil oke. Tar. Kita bikin gini aja, salah. Ininya bisa sih kayak gini juga ya. Oke. Kita akan ambil aja. Nah, ini ya. Tapi kok di sini error ya? Error where in unexpected token. Oh, di sininya kita tambahin tunjangan ya. Tunjangan where in kode tunjangan harusnya ya, kode tunjangan. Nah, functionnya query di sini periode sampai. Di sininya berarti max kode tunjangan ya. Kita akan ambil kode tunjangan terakhir dari karyawan
tunjangan ya, dari karyawan tunjangan. Sebentar, karyawan tunjangan benar ya, dari karyawan tunjangan berdasarkan tanggal berlakunya ya, berdasarkan tanggal berlakunya grup by nick. Kemudian kita close dulu yang lainnya, kita buka lagi yang tunjangan controller. Nah, di paling bawahnya itu kan ada ini ya, ada grup by-nya ya, kita copy paste saja. Grup by-nya kita simpan di sini. Ya, ininya kita rubah jadi tunjangan. Oke. Oke, harusnya sih udah jalan ya, harusnya udah jalan nih. Kita tinggal joinkan dulu ya, kita tinggal joinkan dulu nih di sini. Sama kita copy paste aja yang gaji pokok ya. Copy paste, kita tinggal rubah yang gaji pokok jadi tunjangan. Untuk aliasnya kita ganti jadi tunjangan juga. Nah, berarti di sininya juga kita rubah jadi tunjangan. Oke. Kemudian kita tinggal masukin aja di sini sih. Select tunjangan ya, select fieldnya nih. Berarti kan di sini itu ada, nah ini ya, jumlah underscore kode jenis tunjangannya ya. Berarti di sini kita tambahin ini select, biar dinamis ya, select field tunjangan. Nah, select field tunjangannya ya, kita ya yang nantinya akan kita masukin di sini ya. Itu kan namanya itu tadi, nama fieldnya itu kan jadinya gini ya, jumlah underscore kode jenis tunjangan. Nah, berarti di sini select field tunjangan sama dengan, nah, jumlah underscore kode jenis tunjangan samakan dengan nama alias field yang ada di sini gitu ya. Jadi di sini kita tinggal, di sini ya kita tinggal masukin seperti ini, select field tunjangan. Kalau sudah kita tinggal tampilin juga di sini ya. Nah, tampilkan juga di sini. Nah, cuman karena kita mau dinamis ya, tapi sebentar, mungkin di sininya ada yang salah juga ya, di bagian tunjangan ya. Mana tadi teh? Nah, yang ini, nah ini kita nggak perlu kode tunjangan ya, kita cuma butuh nick sama ininya aja, apa yang field yang tadi kita sudah ini ya, sudah kita setting di sini ya, field tunjangannya berdasarkan kode jenis tunjangannya. Berarti di sini kita tinggal masuk enggak. Nah, yang maksud saya yang ini ya, yang ini kita hapus juga. Nah, ini hapus, kita cuma butuh nick sama select tunjangannya aja. Kemudian di sini group by ini cukup nick aja ya, group by ini cukup nick aja. Oke. Nah, di sini ini juga nanti kalau misalnya kita coba refresh pasti ada error. Nah, di sini ambiguous ya, kode tunjangan is ambiguous. Berarti di sini kita harus definisikan, kita ambil kode tunjangan ini dari karyawan tunjangan detail kode tunjangan. Oke, udah ya, kita coba refresh lagi. Nah, oke, udah nggak error. Sekarang kita tinggal munculin di sini. Nah, ini juga kita nggak perlu join ke karyawan ya, nah, supaya lebih mempercepat proses query-nya aja, karena kita cuma butuh nick sama si jumlah ininya aja, jumlah tunjangannya ya, jumlah tunjangannya berdasarkan jenis tunjangan yang sudah kita buat. Oke, ini sudah. Oke, berarti di sini kita tinggal tambahkan ya. Nah, di sini kita tambahin ini ya, use jenis tunjangan ya. Tambahin use jenis tunjangan supaya kita bisa menggunakan si query jenis tunjangan. Nah, di sini kita lakukan for each juga. For each variable jenis tunjangan as variable j contohnya ya. Di sini kita bikin, nah, variable data kode jenis tunjangan sama dengan row first, kita ambil
yang tadi nih, apa, data yang jumlah tunjangan berdasarkan kode jenis tunjangannya ya, yang di sini nih ya. Nah, di sini kan kita sudah tambahkan select field tunjangan ya. Nah, berarti di sini si select field tunjangan itu kan terdiri dari field ini ya, field sesuai dengan yang ada di kode jenis tunjangan. Contoh misalnya di jenis tunjangan itu ada tunjangan istri ya, berarti jumlah underscore nah si kode tunjangannya ya sesuai dengan kode tunjangannya seperti itu ya. Misalnya jumlah underscore TJ01, jumlah underscore TJ02 ya. Jadi sesuai dengan jumlah jenis tunjangan yang ada gitu ya. Nah, di sini berarti kita sesuaikan fieldnya juga samakan ya. Yaitu tadi itu jumlah ya. Jumlah underscore nah kode jenis tunjangan. Ya, kita coba refresh dulu. Harusnya nggak error. Oke, kita parsing data si jenis tunjangannya. Ya, parsing juga data jenis tunjangan ya ke view-nya supaya nanti kita bisa melakukan looping juga, looping data jenis tunjangan di laporan gajinya ya. Nah, di sini di bagian judulnya ya, di bagian tabel headernya kita tambahkan tunjangan ya. Nah, tunjangan setelah gaji pokok aja ya, setelah gaji pokok. Nah, kita tambahkan tunjangan, kita kasih call span. Call span-nya itu berdasarkan jumlah jenis tunjangan yang ada di dalam database kita. Nah, di sininya seperti tunjangan. Kemudian, nah di bawahnya kita bikin baris baru ya, kemudian kita tampilkan jenis tunjangannya. Kita coba refresh dulu ya, harusnya sih udah muncul. Nah, di sini ya, tunjangan makan jabatan istri tanggung jawab gitu ya. Cuma nanti kolomnya kita akan sesuaikan. Nah, di sini di bagian setelah gaji pokok kita copy paste saja yang bagian ini ya. Yang ininya copy paste yang for each jenis tunjangannya. Kita simpan di sini. Nah, sekarang kita panggil seperti kita memanggil ini yang tanggal ya. Jadi karena nah tadi kan kalau yang ini kan tanggal. Kalau yang di sini kan kita buatnya itu pakai kode jenis tunjangan ya. Berarti di sini mana ya? Di sini ya. Kita panggilnya kode jenis tunjangan variabel D. Ini variabel J aja ya. Jangan variabel D, variabel J. Biar gak bentrok. Ya, variabel J aja. Oke, di sini variabel D, kemudian di sini variabel J, kode jenis tunjangan ya. Kode jenis tunjangan, kemudian kita panggil key value-nya itu adalah jumlah underscore nah kode jenis tunjangan. Kita coba tes, harusnya sih jalan ya. Harusnya kita coba cek dulu deh apakah sudah aman. Oke, di sini error ya, kode jenis tunjangan on array katanya. Oh, di sininya bukan D ya, tapi J. Oke, kita coba tes lagi. Mudah-mudahan berhasil. Oke, di sini cannot access offset of type string katanya. J kode jenis tunjangan jumlah underscore apa ya? Type string on string. Sebentar, kita kenapa ya? Kenapa error? Kenapa error? Sebentar. Oke, gini aja. Kita buatnya kayak gini ya. Di sini kita buatnya kita akan tambahkan array-nya ke sini gitu ya. Jadi kita tambahkan seperti ini variabel data ya. Jadi kita gabungkan array-nya dengan array baru di sini ya. Yaitu variabel J kode jenis tunjangan ya sama dengan sebentar. Ini unexpected token. Kan nyambungin datanya di sini. Oh, ini ya variabel data ya sama dengan
si variabel data ini. Jadi ngegabungin data array yang di sini dengan data array yang baru ya, yang jenis tunjangan ini nih, yang menambahkan array tunjangan ya, berdasarkan berdasarkan jenis tunjangan yang sudah kita buat gitu ya. Oke, sebentar. Di sini berarti kode jenis tunjangan raw first jumlah underscore ya. Sebenarnya sih sama ya manggilnya seperti ini, cuman karena kita pengen dinamis ya, nanti ketika jenis tunjangannya bertambah otomatis kan fieldnya pun harus bertambah ya. Nah, kita nggak mau nambahin fieldnya satu-satu manual gitu ya. Nah, jadinya kita pengen dinamis nih. Maka kita buat seperti ini. Oke, kita tutup datanya. Nah, seperti ini. Oke, di sini masih error katanya unexpected error token. For each sebentar. Data. Oke, kita ini dulu deh. Oh, ininya jangan titik koma ya. Nah, oke, harusnya udah oke. Harusnya sih udah jalan ya. Kita coba ke ke gaji cetak lagi. Nah, di sininya kita rubah ya. Kita rubah menjadi seperti ini ya. Nah, karena kan di sini value-nya atau key-nya itu kan dia kode jenis tunjangan nih. Ya, value-nya adalah value yang kita ambil dari sini. Nah, si select field tunjangan ini isinya apa? Isinya itu adalah field yang hasil sum ya, hasil sum dari jumlah tunjangan ya berdasarkan jenis tunjangannya masing-masing. Gitu. Nah, yang ini ya. Nah, jumlah underscore ini field ini kita simpan ditampung dalam namanya variabel select field tunjangan. Kemudian ditampilkan di query yang ini key presensi gitu ya. Sehingga nanti ketika si jenis tunjangannya bertambah, nanti fieldnya pun akan ikut bertambah. Kita coba tes dulu, harusnya ini berhasil ya. Nah di sini udah jalan ya. Oke, udah jalan, udah angkanya udah muncul ya. Angkanya udah sesuai, kita tinggal format aja. Format aja sebentar, mana? Format di sini. Kita bikin teksnya ada di kanan gitu ya. Berarti teks allegiance right. Kemudian di sini kita kasih format angka. Format angka. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba reload. Nah, ya. Kemudian di sini kan gaji pokok. Oke, tunjangan, denda ya. Nah, di sini kita tambahin upah per jamnya berapa ya. Buat nantinya menghitung untuk mengkonversi potongan jam ini ke dalam rupiah atau ke dalam jumlah nominal gitu ya. Oke, di sini untuk dendanya kan udah ada ya. Berarti di sini kita tambahin oke, potongan jamnya kita kasih background merah aja di sini supaya beda ya. Untuk potongan-potongan kita kasih warna merah untuk tabel header ya. Background red misalnya, red, color white aja. Oke, di sini ya. Kita juga sama untuk yang denda biar kelihatan mana potongannya ya. Nah, di sini potongannya ya. Kemudian setelah tunjangan kita tambahin ini aja, tambahin kita kasih raw span. Kita akan hitung upah per jamnya ya. Nah, upah per jamnya itu kan total gaji pokok dibagi jumlah total jam selama 1 bulan. Jumlah total jam selama 1 bulannya itu kita ambil dari general setting. Nah, general setting kan di sini ada total jam kerja selama 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ada berapa jam? Ya, berarti kita ambil nih. Berarti di sini di laporan controllernya kita masukin juga. Nah, ini general settingnya udah dimasukin ya. General setting berarti kita tinggal panggil aja di sini. Kita pakai ini aja deh, jumlah jam kerja dalam 1 bulannya ya. Kita pakai Unicode Sigma, ada nggak Sigma? Coba Unicode Sigma simbol. Nah, bukan Sigma apa ya? Nah, ini ya. Yang ini itu nah, ini maksud saya tuh. Kodenya apa ya? HTML entity. Nah, coba kita pakai kode ini ya.
Nah, di sini kita coba, oke udah ada ya. Kita bikin misalnya di sini itu jumlah jam kerja. Jumlah jam kerjanya itu misalnya kita ambil dari general setting kan ya. Berarti di sini setelah tunjangan ya, setelah tunjangan kita kasih kolom lagi ya. Kolomnya ini kita ambil dari general setting ya. Total kalau nggak salah apa ya, di pengaturan umumnya itu total jam bulan ya, total jam bulan. Maksudnya itu total jam dalam satu bulan ya, total jam bulan. Oke, kita coba tes dulu, muncul tidak? Nah, muncul ya. Di sini kita row span aja 2 ya. Yang mana yang ininya nih? Kita row span 2. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita untuk ininya kita posisinya di tengah. Mana? Yang ini ya. Style, text, align, center. Kita refresh. Nah, kemudian kita tinggal konversi ya. Konversi upah per jamnya yaitu total gaji pokok dibagi dengan total jam dalam satu bulan ya. Jadi di sini kita bikin upah per jam sama dengan rumusnya itu gaji pokok ya, gaji pokok dibagi dibagi ini nih, dibagi general setting total jam dalam satu bulan ya, dibagi total jam dalam satu bulan. Kita tampilkan upah per jamnya, kita gunakan format angka, mungkin kan nantinya ada desimal atau kita bulatkan aja ya. Kita bulatkan aja untuk upah per jamnya ya, menjadi jadi tidak ada desimalnya, kita bulatkan saja. Upah per jamnya itu menjadi seperti ini, 86.000 ya untuk Adam Adifa dan 40.000 untuk Farhan gitu ya. Ini diambil dari 15 juta dibagi 173 ya. Oke, kemudian ini kita tinggal posisikan di tengah, style, text, align, right. Oke. Kemudian di sini total jam kerja, denda ya. Nah, potongan jam. Sebentar, dendanya harusnya di sini. Oh, upah per jamnya kita belum masukin di sini. Untuk tabel headernya ya, setelah tunjangan di sini kita setelah jam kerja ini ya kita tampilkan upah per jam seperti ini. Upah per jam. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini potongan denda, kemudian potongan jam, kemudian ininya ya. Kita konversikan di sini potongan jamnya, berarti kita call span aja 2. Mana potongan jam tuh yang ini ya. Kita call span aja. Jadi yang satu adalah untuk jamnya ya, dalam bentuk jamnya, yang satunya dalam bentuk nominalnya. Ya. Nah, di sini kita kasih lagi berarti TH ya. TH-nya JML jam. Sini jam. Kemudian di sini jumlah. Ya. Kita coba refresh dulu. Nah, kayak kita kasih ininya juga background merah ya. Kita kasih background merah. Save. Nah, yang jumlahnya kita hitung ya, kalikan ya jumlah upah per jamnya dikali dengan dikali dengan jumlah jam potongannya ya. Dikali dengan jumlah jam potongannya, berarti di sini bentar, bukan di sini. Nah, di paling bawah ya, nah di sini nih
Ini kan ada total potongan jam ya. Kita tambahin, kita copy paste saja di sini. Kita bikin kode untuk menghitungnya ya. Kita tambahkan PHP dulu di sini karena akan menggunakan perhitungan ini ya, aritmatika. Di sini kita akan hitung jumlah potongan jamnya sama dengan, nah kita kan karena dibulatkan tadi ya si upah per jamnya dikali total potongan jam. Nah seperti ini, maka hasilnya adalah kosong. Oh kosong ya, sebentar upah per jam. Di sini kan udah ada ya upah per jam. Mana ya tadi tuh? Upah per jam. Nah, ini kan upah per jam ya. Upah per jam harusnya sih udah ya. Upah per jam. Bentar, kita coba. Oh, ini kita belum tampilin di sini ya. Kita belum tampilin jumlah potongan jamnya. Maaf. Nah, di sini juga nanti kita akan bulatkan saja ya. Format angka jumlah potongan jam. Ya, jadi kita bulatkan angkanya. Nah, sehingga muncul nih potongan jam kerjanya ya. Potongan jam kerjanya kita kasih right untuk kolomnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung jumlah bersihnya ya. Di sini gaji bersih misalnya. Oke, di sini kita tambahkan gaji bersih ya. Nah, kita copy paste saja. Kemudian di sini gaji bersih. Kemudian di sini kita kasih backgroundnya hijau aja ya. Nah, kasih warna hijau. Misalnya star. Nah, yang hijau ini aja ya. Oke, hijau. Ininya tetap putih. Nah, di sini kita tinggal hitung. Ya, kita tinggal hitung. Gunakan gaji bersih sama dengan ya jumlah apa ya? Sebentar. Berarti gaji bersih itu gaji pokok ya. Gaji pokok ditambah tunjangan ya harusnya. Sebentar, di sini kita bikin looping aja total tunjangannya ya. Untuk total tunjangannya. Nah, di sini sebentar. Mana ya yang tunjangan? Nah, ini ya. Di sini kita bikin looping, kita bikin total tunjangan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian di sininya kita bikin total tunjangan itu apa increment ya, dengan atau ditambah ya, ditotalkan lah istilahnya, ditotalkan dengan semua jenis tunjangan gitu ya. Kayak kita refresh, kita save. Ini error ya. Errornya di mana? Error for each tambah sama dengan total tunjangan. Errornya itu di NVP gaji pokok. Oh, yang ini nih, di paling bawah ya. Nah, total tunjangannya kan kita udah dapat ya. Berarti kita tinggal ditambah total tunjangan. Total tunjangan dikurangi ya, kita pakai round karena dibulatkan ya supaya tidak ada desimal. Nah, jumlah potongan jam kita tampilkan
Nah, ini posisinya kita posisinya ke kanan kan, kemudian di sini kita tampilkan gaji bersih. Kita coba reload. Nah, sekarang muncul ya gaji bersihnya. Dikurangi denda ya. Satu lagi dikurangi denda. Nah, total denda harusnya. Mana ya total denda yang ini nih, total denda. Total denda. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kan ini total gajinya gitu ya. Oke. Nah, oke di sini kita coba tambahkan brutonya ya. Biar kelihatan bruto. Coba jumlah brutonya biar ketahuan. Tambahin di setelah upah per jam gitu ya. Atau nah ini setelah tunjangan aja ya. Setelah tunjangan di sini kita kasih bruto. Kemudian di sini kita kasih style, background yellow aja atau orange ya, orange aja, color white. Nah seperti ini ya. Kita coba. Nah di sini ada brutonya. Brutonya itu kita jumlahkan antara gaji pokok dengan total tunjangan ya. Nah di sini kita copy paste aja yang ini. Kita ganti jadi PHP sama dengan variabel bruto sama dengan gaji pokok ditambah dengan total tunjangan. Kemudian di sininya kita tampilkan tampilkan si jumlah brutonya, posisikan di kanan. Nah ini kan jumlah brutonya ya. Nah kalau kita hitung 17.200.000 nih, kalau kita ke kalkulator kurangi 30.000 ya denda, dikurangi 995.373. Nah jadi totalnya 16.174.627, betul ya. Seperti itu. Nah kita tinggal totalkan nanti total keseluruhannya di sini di paling bawah ya. Paling bawah kita akan bikin total. Kita pakai tfood aja di sini, tr th total ya. Kemudian totalnya itu kita kasih call span 1 2 3 4 5 6 6 ya. Kasih 6 call span di sini. Call span 6, kita coba reload dulu. Nah, di sini ada ya total. Kemudian kita akan jumlahkan total gaji pokok ya. Total gaji pokoknya berarti di sini di paling atas. Nah, di sini ya. Kita bikin sebuah variabel dulu ya, total gaji pokok, kemudian ya total tunjangan karena pengen dinamis ya. Berarti kita for each variabel jenis tunjangan as variabel J. Nah, di sini total tunjangan misalnya underscore tunjangan underscore kita pakai titik deh. Nah, kita gini aja, set tunjangan, total tunjangan ya, total tunjangan underscore. Nah seperti ini. Nah jadi nanti dia akan otomatis ya berdasarkan jumlah jenis tunjangan yang ada gitu ya. Untuk kita akan bikinkan variabel total tunjangan berdasarkan jenis tunjangan yang ada gitu maksudnya ya. Oke, kemudian ada total apa lagi nanti di sini tuh ada total bruto ya. Ada total bruto di sini. Total bruto sama dengan 0, kemudian total jam kerja nggak usah, total upah per jam juga nggak usah, total denda sama dengan 0 ya. Kemudian total potongan jam ya. Nah,
total potongan jam, atau gak usah total potongan jamnya mah ya, angkanya aja deh yang total, ini aja total jumlah potongan jam ya, total jumlah potongan jam. Oke, di sini kita coba jumlahkan dulu yang gaji pokok ya. Gaji pokok kita di bawah aja lah. Di sini aja mungkin ya. Nah, kita buat di sini aja ya. PHP. Nah, di sini total oke, ini total dendanya udah ya katanya. Sebentar, takutnya bentrok, berarti kita rubah di sininya total all denda aja ya. Total all denda. Oke. Kita coba totalkan dulu yang gaji pokok ya. Total gaji pokok di sini, gaji pokok ya ditambah sama dengan variabel gaji pokok harusnya. Oke, berarti di sini kita coba tampilkan dulu ya. TH style text agent right. Sini format angka total gaji pokok. Oke, kita coba refresh. Nah, muncul ya 22 juta. Sekarang untuk yang apa namanya itu? Ini ya untuk total gaji tunjangan ya. Untuk total tunjangan kita simpannya di mana ya? Nah, total tunjangan yang ini ya. Sebentar, total tunjangan berdasarkan total tunjangannya. Sebentar ya. Nah, kode jenis tunjangan di sini ya, berarti kita coba gini ya. Nah, total tunjangan kode jenis tunjangan ditambah dengan variabel si jenis tunjangannya. Oke, berarti di sini ya. Kemudian kita tinggal di paling bawahnya. Di sini kita karena kita buat dinamis, jadi kita juga harus for each di sini untuk jenis tunjangannya. Ya. Oke. Oke ya. Di sini kita coba ya. Bukan ID tapi sebentar. Kita copy paste aja dulu yang ini. Copy paste di sini ya. Kemudian di sininya itu format angka. Nah, di sini ya. Total tunjangan underscore nah, variabel sepertinya total tunjangan, kemudian di sininya berdasarkan kode jenis tunjangan. Oke, kita coba pastikan dulu. Kita pastikan dulu yang tadi variabelnya itu apa, inisialisasi tabelnya itu seperti ini. Oke, ini kita buatnya gini aja, mungkin sama ya, harusnya sih sama. Bentar. Nah, kode jenis tunjangan kayak yang ininya juga sama, kita rubah menjadi seperti ini. Oke, kita coba dulu ya apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Di sini 150.000, 250.000, 300.000, dan di sini 1.500.000 karena di sininya 0 ya. Oke, kemudian kita tinggal jumlahkan yang bruto. Kita simpan di sini aja ya dengan gaji pokok. Total bruto ditambah sama dengan variabel bruto ya. Nah, kita coba tampilkan langsung aja di sini.
kita copy paste yang ini, kita ganti jadi total bruto. Nah, kita refresh, sip, ada total brutonya. Untuk ini kita skip, ini upah per jam juga kita skip, berarti kita kasih 2 TH atau TH, kita kasih call spend 2 ya, karena kita skip nggak akan kita totalkan untuk bagian ini. Nah, sekarang total denda ya. Berarti di sini mana ya? Mana ya tadi itu di sini ya. Nah, total all denda ditambah sama dengan total denda. Oke. Di sini kita copy paste. Kita masukkan di sini ya. Total all denda. Kita coba cek. Oke, muncul ya. Nah, untuk jamnya kita nggak akan totalkan. Yang akan kita totalkan adalah total jumlah potongan jamnya ya. Total jumlah potongan jamnya berarti di sini kita, nah ini. Ntar ini berarti kita bikinnya di sini aja ya, supaya bisa ke total di sini gitu. Nah, kita hapus bagian sini. Oke, kita maaf ya mungkin agak acak-acakan tapi nanti kita coba rapikan dulu ya. Nanti kita coba rapihkan sementara kita biar datanya tampil dulu dan sesuai. Oke, di sini berarti kan tadi total jumlah potongan jam ditambah sama dengan jumlah potongan jam gitu ya. Oke, berarti di sini kita tinggal copy paste lagi yang ini ya. Kita tampilkan total jumlah potongan jam. Oke, nah ini muncul ya. Sekarang kita tinggal hitung yang gaji bersih. Nah, yang gaji bersih juga ini kita simpan di sini aja. Ya. Jadi kita bisa hitung di sini total gaji bersih ditambah sama dengan gaji bersih. Oke, berarti kita tinggal tampilin aja di sini. Total gaji bersih. Kita coba refresh. Oke, ya sudah ya, aman. Ini gaji bersihnya sudah, totalnya grand totalnya juga sudah. Next kita akan bikin slip gaji dan mungkin nanti komponen-komponen yang bisa ditambahkan akan kita tambahkan. Seperti mungkin nanti ada potongan BPJS ya, ada potongan apa? Potongan lainnya lah ya, potongan lainnya nanti kita tambahkan atau bisa kita sesuaikan dengan kondisi di perusahaannya masing-masing gitu ya. Untuk sementara secara garis besarnya seperti ini untuk laporan gaji. Nanti tinggal mungkin nanti untuk komponen-komponen lainnya kita akan tambahkan secara bertahap ya. Itu aja mungkin untuk update kali ini ya. Thank you for watching. Jika ada masukan silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.